Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat datang kembali di dalam ruang tatap maya kita. Jadi malam hari ini tatap maya kita tentang aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu adalah slide pertama kakak-kakak. Kita lanjut lagi di slide yang kedua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua di dalam ruang virtual ini. Salam olahraga. Jaya, Jaya, jaya. Jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Baik, luar biasa semangatnya kakak-kakak. Baik, di slide selanjutnya kakak-kakak, saya mengajak kita semua di dalam ruang virtual ini untuk menenangkan hati dan pikiran. Mari kita arahkan semua perhatian kita untuk fokus, belajar, kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini, sekali lagi kesediaan salah satu kakak-kakak dalam ruang virtual ini, kegiatan kita dengan doa pembukaan. Saya persilahkan kepada kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin doa. Baik kakak-kakak, kita akan memulai pertemuan kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, berkatilah pertemuan kami ini, bimbinglah pikiran dan hati kami agar dapat berdiskusi dengan baik dan menghasilkan keputusan yang baik dalam semua permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Boni yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi saya mengucapkan kakak-kakak semua di dalam ruang virtual ini. Salam olahraga. Jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Masih semangat kakak? Masih sangat. Masih. Luar biasa. Semoga kita punya semangat ini tidak berakhir di malam hari ini saja kakak, tetapi akan berlanjut terus untuk hari-hari selanjutnya sampai di mana di tanggal 30 November nanti kegiatan PKGPJOK ini akan berakhir. Dan semoga di tanggal itu juga harapan kita semua yang berada di dalam ruangan ini bisa lulus. Ya. Amin, kakak, amin. Baik. Baik, kita lanjut kakak. Ini adalah kesepakatan kelas kita, ya, kesepakatan bersama, yang mana kesepakatan ini kita sudah jalankan dari pertama tatap maya di modul 1.1 sampai terakhir kemarin kita tatap maya di modul 2.6 tentang asesmen otentik. Jadi pada malam hari ini juga kita tetap menggunakan kesepakatan bersama yang sama, di mana di dalam kesepakatan ini ada 7 poin penting kakak. Ya, saya selalu memperingatkan dan ulang kembali tentang kesepakatan bersama. Karena saya melihat selama ini bahwa
kakak-kakak dalam memaksimalkan live chat itu masih kurang kakak-kakak, ya, masih kurang sekali. Oleh karena itu harapan saya bahwa untuk kesepakatan bersama yang ada di poin yang kelima, di mana kita memanfaatkan fitur chat atau memaksimalkan fitur chat. Jadi ketika kakak-kakak tidak pun menjawab pertanyaan pemantik atau mengelaborasi atau berbagi pengalaman, kakak-kakak mereka bisa memanfaatkan live chat atau fitur chat kakak-kakak. Baik, kita lanjut lagi kakak-kakak. Nah, ini adalah tujuan sesi kita kali ini kakak-kakak. Jadi ada dua. Yang pertama itu merefleksikan koneksi antar materi. Dan yang kedua itu memahami penugasan aksi nyata. Jadi ini adalah tujuan umum sesi kita pada malam hari ini. Baik, ini adalah agenda kita. Refleksi koneksi antar materi itu durasi waktunya 30 menit. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Itu selama 20 menit. Yang berikut adalah dialog, diskusi dan tanya jawab yang berkaitan dengan kita punya persiapan aksi nyata yang akan kita laksanakan mulai hari Senin nanti kakak-kakak. Dan yang terakhir itu adalah penutup, itu selama 3 menit. Jadi malam hari ini kita benar-benar memaksimalkan waktu yang ada sehingga kita bisa selesai tepat waktu kakak-kakak. Oleh karena itu saya meminta keaktifan kita pada saat kita berdiskusi ataukah berbagi pengalaman kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah kita lalui dari modul 2.1 sampai dengan modul 2.6 kemarin. Nah, ini adalah agenda kita. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Baik kakak-kakak, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Jadi sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, di sini ada pertanyaan tematik, oleh karena itu saya meminta kakak-kakak untuk bisa mengelaborasi atau berbagi yang berkaitan dengan di sini materinya itu di modul 2.1 kakak ya. Untuk pertanyaan pemantik ini di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK. Jadi di modul 2.1 ini kita ketahui bersama Pak, di situ ada 2 poin penting ya. Di situ ada kriteria pengalaman belajar, di mana dalam kriteria pengalaman belajar itu ada 4 kriteria lagi di dalam. Kemudian yang berikut itu ada penyajian tugas gerak. Di penyajian tugas gerak juga ada beberapa poin. Yang pertama itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, ya. Kemudian dalam itu tuh ada juga yang pertama tuh ada menetapkan tanda dan prosedur, kemudian bagaimana kita mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana kita memastikan peserta didik itu mendengar dan melihat. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang sudah kita pelajari saat kita tatap maya di modul 2.1. Oleh karena itu, saya meminta kakak-kakak untuk bisa menjawab pertanyaan pemantik yang ada berdasarkan pengalaman belajar kakak-kakak selama di modul 2.1. Silakan kakak-kakak, mau berbagi tentang pengalamannya, silakan. Apakah bisa membaca slide-nya kakak-kakak? Bisa kakak?
Oke, baik. Silakan, adakah kakak yang mau mengelaborasi yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di pembelajaran modul 2.1 ya, tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan kakak. Oke, silakan kakak Boni. Baik kakak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai pertanyaan di sini yang ada di slide, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Dari saya kakak, yang pertama itu kita harus memahami tujuan pembelajaran yang mau kita ajarkan ke peserta didik kakak. Yang kedua, kita mendesain pembelajaran yang membuat peserta didik itu merasa tertarik. Dan yang ketiga, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, misalnya ini peralatan olahraga. Terus yang keempat itu kita memberikan umpan balik kepada siswa. Mungkin dari saya itu saja kakak, saya kembalikan. Oke, baik, luar biasa kakak Boni. Dan situ ada 4 poin penting yang sudah disampaikan oleh kakak berkaitan dengan pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik, yang berikut saya persilakan kakak Vano. Oke kakak, terima kasih. Selamat malam. Terkait dengan keterampilan Malam mengajar kakak. PJOK, sudah dengar kok kakak? Bisa kakak. Siap, bisa Baik, kakak. terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif nih, untuk sejauh ini saya telah melakukan rancangan ya yang terbaik dan rencana pembelajaran yang menarik dan relevan. Dalam arti semua rancangan ini dibuat sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, itu menurut saya kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif nih. Sehingga bisa lebih mudah siswa untuk memahami. Terima kasih kakak, saya kembalikan. Baik, luar biasa kakak Vano. Artinya ketika kakak Vano mempelajari modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK, kakak Vano sudah berhasil mengimplementasikan atau menerapkan tadi ya. Baik, luar biasa sekali kakak Vano. Silakan kakak Ilki. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba mengelaborasi atas pertanyaan pemantik ini. Pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini saya hanya mau penekanannya itu tuh lebih ke menciptakan lingkungan belajar yang lingkungan belajar yang lebih baik, di mana peserta didik di sini lebih suka atau serius dalam mengikuti pembelajaran. Ketika kita menciptakan lingkungan belajar itu yang efektif ataupun yang nyaman, peserta didik barang pasti akan mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran itu dengan serius dan juga mereka akan senang. Dari saya itu saja, saya kembalikan kakak. Baik, dulu kakak Ilki. Jadi di sini kakak Ilki itu lebih menekankan pada menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan menyenangkan untuk peserta didik. Luar biasa kakak Ilki. Baik, ada lagi kakak yang lain mau berbagi, silahkan. Yang berkaitan dengan pemahaman kakak tentang pembelajaran modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan kakak. Kakak Ferdinandus mau menambahkan, kakak Ferdin?
Oke, baik Kakak. Jadi saya menyampaikan apresiasi kepada Kakak Boni, Kakak Vano, dan Kakak Elki, di mana setelah kita melakukan proses pembelajaran di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, saya menyampaikan apresiasi kepada kakak-kakak bahwa ternyata apa yang kakak-kakak mereka pelajari itu tidak hanya dikonsumsi untuk pribadi sebagai pengalaman pribadi, tetapi kakak-kakak mereka sekarang sudah berhasil mengimplementasikan atau menerapkan menerapkan isi modul dari modul 2.1. Luar biasa sekali kakak-kakak semua. Baik, kita lanjut lagi kakak-kakak untuk pertanyaan pemantik yang berikutnya. Baik, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, silakan kakak-kakak. Untuk pertanyaan pemantik kedua terkait strategi mengajar. Untuk strategi mengajar ini dia berada di modul 2.2 kakak-kakak, ya, tentang strategi mengajar. Jadi di situ kita sudah pernah mempelajari tentang bagaimana ada bermacam-macam gaya mengajar, strategi mengajar, ya. Kemudian saat kita tatap muka juga kita sempat mensimulasikan gaya-gaya mengajar. Kalau tidak salah waktu itu disimulasikan oleh Kakak Boni yang berkaitan dengan gaya apa waktu itu Kakak Boni yang kita simulasikan di SMP Negeri 1. Halo Kakak Boni. Halo kakak, halo. Itu kita sempat mensimulasikan gaya mengajar. Apa waktu itu Kakak Boni? Gaya, Yang Kakak Boni simulasikan di depan itu bersama dengan kakak-kakak yang lain. Teknik menendang bola Tentang sepak materinya. bola. Ya, itu. teknik menendang Itu bola. gaya mengajar apa itu kakak? Ya, itu gaya mengajar apa yang kakak simulasikan waktu itu? Itu di modul 2.2 itu kakak, tentang strategi mengajar. Gaya komando enggak? Ya, siap. Ternyata kakak Ferdin masih konsen juga, Kak Ferdin. Luar biasa Kak Ferdin. Jadi waktu kita sudah mensimulasikan gaya komando kakak di situ ya. Di mana waktu itu guru itu guru berperan aktif di dalam ya. Di mana keaktifan peserta atau siswa itu dibatasi karena waktu itu kita mensimulasikan gaya komando. Nah, itu merupakan salah satu materi yang kita pelajari di dalam modul 2.2. Nah, pertanyaan pemantik kita pada malam hari ini kan, bagaimana pemahaman kita terhadap strategi mengajar yang sudah mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak. Baik, silakan kakak. Ada yang mau berbagi tentang pengalaman yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik kedua di modul 2.2 ini. Silakan kakak. Halo kakak. Oh iya, silakan Kakak Vano lagi kayaknya. Kakak Vano, silakan Kakak Vano. Oke kakak, saya coba sedikit menjawab ini. Mohon maaf kalaupun keliru, kita benahi bersama. Baik, terkait dengan strategi mengajar ini kakak. Dalam arti bahwa terkait dengan strategi mengajar ini bagaimana kita membuat sebuah metode. Membuat sebuah metode atau cara pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan capaian tujuan pembelajaran. Dalam arti bahwa di situ bahwa di sekolah kita membuat sebuah simulasi dan permainan kakak, simulasi dan permainan untuk mengajarkan keterampilan gerak atau strategi atau konsep yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran sehingga bisa membuat mereka lebih menyenangkan kakak. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan. Baik, luar biasa. Berarti menurut Kak Vano, apakah strategi mengajar itu sudah mendukung paradigma
Kakak Vano terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah mendukung atau belum, Kakak Vano? Sudah mendukung kakak. Baik, luar biasa. Artinya sudah mendukung sekali. Terima kasih, Kakak Vano. Siap, Baik, ada kakak. lagi yang mau berbagi? Silakan. Halo, Kakak. Adakah yang mau berbagi selain Kakak Vano? Kakak Eman, Kakak Elki, Kakak Boni, Kakak Firdi, Kakak Ricardus, ada yang mau berbagi? Silakan. Halo kakak, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa kakak, bisa. Oke, baik. Siap. Silakan Kakak Elki. Baik kakak, terima kasih. Saya coba mengelaborasi lagi mengenai pemahaman saya tentang strategi mengajar ini. Memang sebelumnya tentang strategi mengajar ini memang yang saya terapkan memang masih di luar dari apa yang dipelajari selama kegiatan PKG ini. Saya berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan PKG ini, memang banyak pengalaman yang saya dapat, strategi mengajar juga yang saya dapat. Dengan pengalaman yang sudah saya dapat ini, dengan gaya-gaya strategi mengajar, coba saya terapkan di lembaga pendidikan. Lebih khusus bisa terapkan strategi-strategi yang sudah dipelajari di dalam modul ini. Dari saya itu saja kakak. Baik, luar biasa Kakak Elki. Artinya setelah Kakak Elki mengikuti program PKG PJOK ini, banyak hal baru yang Kakak Elki peroleh. Banyak hal baru yang Kakak Elki pelajari, khususnya tentang materi yang berkaitan dengan strategi mengajar. Artinya ketika saya mendengar pengalaman yang disampaikan oleh Kakak Elki tadi, artinya bisa dikatakan bahwa Kakak Elki mau menyatakan bahwa kegiatan ini benar-benar mendukung paradigma Kakak Elki terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, luar biasa Kakak Elki, Kakak Vano. Baik, ada lagi yang mau menambahkan Kakak, silakan. Harapan saya kakak-kakak semua pada malam hari ini bisa aktif ya untuk bisa saling berbagi tentang pengalaman kakak mereka di lembaga pendidikan setelah kakak mereka mempelajari modul 2.1 sampai 2.6 ya. Apalagi setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan tatap muka, banyak hal yang kita pelajari bersama selama kita mengikuti kegiatan tatap muka yang terjadi di SMP Negeri 1 Bejawa dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Oktober kemarin kakak. Baik, di sini saya lihat di live chat. Oke, live chatnya juga agak live chat kayaknya belum ada yang masuk kakak. Oke, Kakak Ferdin. Pemahaman saya tentang strategi mengajar mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pembelajaran aktif, keterlibatan siswa, dan penyelesaian metode sesuai kebutuhan mereka. Baik, luar biasa sekali Kakak Ferdinandus. Baik, ada lagi mau menambahkan? Silakan kakak. Kalau memang kakak tidak berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung, kakak bisa memaksimalkan atau memanfaatkan live chat kakak. Baik kakak, kasih kepada kakak Elki dan kakak Vano yang sudah mengelaborasi atau berbagi tentang pemahaman terhadap strategi mengajar yang sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, kita lanjut ke kakak. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi ini jadi modul 2.3 kakak tentang model pendidikan gerak ini. Baik, silakan kakak. Ada yang mau mengelaborasi? Silakan.
Jadi di model pendidikan gerak itu ada beberapa poin di situ kakak. Yang pertama tuh ada pengertiannya, kemudian ada landasannya, berikut ada kerangka model pendidikan gerak, kemudian ada kelebihan model pendidikan gerak. Kemudian di poin kedua itu ada konsep pendidikan geraknya. Jadi di konsep pendidikan gerak itu ada 4 konsep ya. Ada 4 konsep. Yang pertama itu ada konsep tubuh, kemudian yang kedua itu ada konsep ruang, kemudian ada konsep upaya atau konsep usaha, dan yang terakhir itu ada konsep keterhubungan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan modul 2.3. Berdasarkan pertanyaan pemantik yang ada di slide, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak mau mengelaborasi. Ini tentang 2.3 kakak model pendidikan gerak. Seperti tadi ada beberapa penting yang sudah kita pelajari bersama. Ya. Bahkan waktu itu juga kita sudah membuat mind map-nya. Bahkan waktu itu kita sempat simulasikan, ya, diwakili oleh salah satu kakak waktu itu kita sempat mensimulasikan. Kemudian di situ juga kita ada melakukan kegiatan bagaimana kita mengukur kita punya denyut nadi, detak jantung, dan ada kegiatan-kegiatan lain sudah kita simulasikan saat kegiatan tatap muka. Silakan kakak. Halo kakak, bisa dengar suara saya? Halo kakak, bisa dengar? Bisa kakak, bisa. Keterampilan. Baik, adakah kakak Eman? Halo kakak Eman. Halo. Halo kakak Eman, bisa dengar Halo. suara saya kakak Eman? Bisa. Kakak Marcel. Baik, silakan mau berbagi kakak Eman, kakak Marcel, kakak Ferdi. Mau berbagi silakan berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu ada di dalam modul 2.3 tentang model pendidikan gerak kakak. Silakan. Baik kakak Eman, silakan kakak Eman. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya coba mengelaborasikan tentang konsep gerak ini, terutama di konsep pertumbuhan. Ada beberapa bagian lagi di situ, menyangkut orang, posisi, waktu, lingkungan, dan maksud itu sendiri. Menurut saya, apa yang dalam konsep pertumbuhan ini cukup bagus, dan beberapa waktu-waktu terakhir ini saya coba menerapkan di sekolah, rupanya sesuai dengan apa yang saya harapkan, sesuai dengan apa yang saya dapatkan di konsep gerak itu sendiri. Menurut saya sekian dulu. Oke, terima kasih banyak. Baik, luar biasa kakak Eman. Artinya menurut kakak Eman bahwa kegiatan model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma kakak Eman terhadap pendidikan PJOK itu sendiri ya kakak Eman. Ya. Oke, baik, luar biasa. Silakan berikut kakak Felix. Silakan kakak Felix Buku. Halo Kak Felix. Tadi Kak Felix sempat raise hand. Silakan Kak Felix. Halo Kak Boni. Halo kakak. Saya coba jawab kakak ya. Silakan. Baik, Oke, silakan. kakak. Ini Kakak Vano. model pendidikan gerak ya kakak. Sejak apa pemahaman saya. Baik, terkait dengan ini bahwa
di situ saya lebih menekankan pada siswa bagaimana pengembangan keterampilan motorik. Lebih menekankan pada keterampilan motorik dan pemahaman gerak dalam konteks fisik, kakak. Dalam konteks fisik. Dengan tujuannya itu tuh untuk mengembangkan siswa menjadi individu yang tidak hanya memiliki keterampilan saja, kakak. Ya, tetapi juga memahami dan menikmati aktivitas fisik tersebut sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Mungkin saya seperti itu dulu, kakak. Baik, luar biasa Kakak Vano. Ya, artinya yang berkaitan dengan model pendidikan gerak itu secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa lebih fokus pada kegiatan gerak fisik siswa. Ya, kegiatan fisik siswa itu di mana kegiatan itu siswa itu semuanya dilibatkan aktif dalam kegiatan. Baik, silakan ada lagi yang mau menambahkan kakak-kakak? Halo Kakak Ricardus, mau menambahkan Kakak Ricardus? Halo Kakak Ricardus. Bisa dengar suara saya Kakak Ricardus? Kayaknya Kakak Ricardus terkendala jaringan, makanya tidak bisa mendengar suara saya. Kakak Marcelinus bisa dengar suara saya, Kakak Marcel? Halo Kakak Marcel. Bisa kakak, hanya agak jaringan tidak terlalu bagus kayaknya. Oke, Kakak Felix. Oh, Kakak Felix keluar lagi. Baik, ada Jaringan. di live chat Kakak. Tapi pindah di HP kakak. Ini power jaringan di laptop ini Siap. agak error. Saya pikir kenapa tidak bisa. Saya boleh balik di laptop nih. Oke, silakan Kakak Felix. Oh ya, oke kakak, baik, terima kasih. Ya, berkaitan dengan model pendidikan gerak ini, kakak, memang sebelumnya sebelum ikuti kegiatan PKG ini memang saya secara pribadi belum terlalu menganalisis berkaitan dengan keterampilan gerak yang dibuat oleh siswa sendiri. Tapi setelah mengikuti PKG, saya coba menerap dalam proses pembelajaran. Baru-baru ini saya coba tes praktik dan memang sangat mendukung sekali kakak. Di mana kita dalam proses pembelajaran kita memberi suatu permainan terlebih khusus kepada siswa. Nah di situ kita benar-benar mengamati dan ternyata memang dari berbagai macam aspek yang dimiliki oleh siswa itu, dan ternyata memang kita menemukan di situ kakak. Mereka ternyata punya potensi, akhirnya keterampilan yang mereka miliki kita memberikan mereka lewat permainan itu, game-game kecilan. Misalnya sabar baru kan ambil tentang atletik. Dari jarak pendek itu saya memberikan mereka berbagai macam kelompok itu, lalu diperlombakan kakak. Diperlombakan, lalu di situ misalnya kelompok 1 atau kelompok 2 itu mereka masing-masingnya saling berlomba kakak. Nah, setiap kelompok mereka akan mempertahankan mereka punya kelompok masing-masing. Di situ kita bisa melihat bahwa mereka punya kemampuan keterampilan gerak kakak. Baik. Luar biasa Kakak Felix ya. Jadi ketika saya mendengar pengalaman yang disampaikan oleh Kakak Felix, sebenarnya begini kakak ya. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu baru, ya, cobalah kita untuk menerapkan, ya. Cobalah kita untuk menerapkan, karena secara tidak kita sadari bahwa saat kita menerapkan itu, kita akan melihat, ya, bahwa di situ aktivitas siswa itu pasti akan berbeda. Ya, aktivitas siswa itu pasti akan berbeda. Seperti apa yang disampaikan oleh Kakak Felix tadi, ya. Di mana kegiatan atletik itu setiap siswa itu berlomba-lomba untuk bagaimana harus bisa menjadi juara. Ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk atau
penerapan model pendidikan gerak di lembaga pendidikan kita. Terima kasih Kak Felix sudah berbagi. Baik, yang berikutnya silakan Kakak Elki. Baik Kakak, terima kasih. Saya coba mengelaborasi pertanyaan pemantik yang ketiga ini. Di sini model pendidikan gerak ini saya lebih fokus di model pembelajaran berbasis permainan Kakak. Saya hampir sama dengan Kakak Felix tadi. Di sini selama ini mungkin sebelum kegiatan ini model pembelajaran permainan ini saya berikan biasa-biasa saja. Di sini secara paksa saja kepada peserta didik. Setelah mengikuti kegiatan PKG dan juga ada kegiatan-kegiatan yang pada saat tatap muka, di sini model permainan itu kita lebih dimodifikasi di mana permainan itu kita buat sehingga permainan itu disukai peserta didik, lebih menarik begitu, sehingga peserta didik mengikuti pembelajaran dan juga kegiatan yang kita lakukan itu betul-betul mereka senang dan juga kegiatan permainan itu tuh kita buat supaya lebih menarik kegiatan itu sendiri Kakak. Yang kedua, model pembelajaran permainan ini yang saya buat selama ini memang betul-betul memaksa ataukah begitu-begitu strategi begitu-begitu saja Kakak. Saya kembalikan Kakak. Baik, luar biasa Kakak Elki. Jadi di sini saya bisa mengambil kesimpulan Kakak bahwa dari hal kecil yang kita buat yang kita anggap biasa-biasa saja, harapannya setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa untuk anak didik kita di sekolah kita masing-masing Kakak. Baik, luar biasa Kakak. Baik, di live chat sudah ada Kakak Ferdinandus. Oh ya, silakan Kakak Longinus mau menambahkan. Baik, terima kasih Kakak. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 itu, memang dari pengalaman saya, selama yang saya terapkan selama sebelum PKG itu jauh berbeda dengan ketika saya sudah mengikuti PKG ini. Banyak hal-hal baru, lalu kemudian secara pribadi, saya sebagai guru PJOK, saya siap menerapkan hal-hal yang baru yang sudah didapatkan dari fasilitator itu sendiri. Ini sehingga bisa membuat motivasi dan semangat untuk perubahan khususnya mata pelajaran PJOK itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Fasil. Baik, luar biasa Kakak Longinus. Jadi saat awalnya kita berpikir bahwa kegiatan PKG PJOK ini tidak terlalu penting Kakak. Ya, apa yang seperti disampaikan oleh Kakak Longinus tadi. Tetapi ketika kita sudah lalui tahap demi tahap, kita berproses. Di dalam proses itu, kita pasti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu, marilah kita coba pelan-pelan untuk menerapkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa hal yang baru, bila baru kita terapkan, saya yakin hasilnya belum maksimal. Tetapi bila hal baru itu kita jadikan menjadi suatu kebiasaan untuk kita terapkan, saya yakin bahwa hal-hal itu akan menjadi sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Saya memberikan approach kepada kakak-kakak yang sudah menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga. Kita lanjut lagi ke pertanyaan pemantik yang berikutnya. Jadi bagi kakak-kakak yang belum diberi kesempatan untuk menjawab, silakan menjawab pertanyaan pemantik yang berikutnya lagi. Baik kakak-kakak, pertanyaan pemantik berikut, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak mau berbagi. Oh ya, sebelumnya saya perlu menyampaikan ada di live chat, ada kakak Ferdin, bahwa pemahaman saya tentang strategi mengajar mendukung paradigma PJOK berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pembelajaran aktif, keterlibatan siswa, dan penyesuaian metode sesuai kebutuhan mereka. Dari kakak Boni,
pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak mendukung paradigma PJOK berpusat pada peserta didik adalah dengan menekankan pembelajaran aktif, pengembangan kreativitas, dan keterlibatan peserta didik dalam melakukan gerakan yang menyenangkan. Baik, luar biasa sekali Kak Firdin dan Kakak Bonifasius. Baik, silakan Kakak yang mau mengelaborasi, silakan terkait dengan pertanyaan pemantik. Baik, silakan Kakak Felix. Oke, baik Kakak. Saya tertarik sekali Kakak. Saya rasa beberapa pertanyaan pemantik ini ada relevannya Kakak. Saya coba mengelaborasi berkaitan dengan pertanyaan ini Kakak. Di sini, ya, jujur saya Kakak, saya secara pribadi saya merasakan sendiri ada hal menarik berkaitan sesudah kita melakukan kegiatan tatap muka, seperti yang dijelas kalau tidak salah pernah disinggung oleh Kakak Fasil, memang PJOK ini memang tidak hanya sekedar fisik Kakak, memang dalam lingkungan kita sekarang memang lebih mirip bahwa ternyata penjas itu lebih banyak satu-satunya Kakak. Tapi lebih daripada itu bahwa penjas itu sendiri dia lebih menekankan soal berkait pemahaman, pengetahuan peserta didik sendiri, kaitan apa yang akan mereka lakukan itu lebih nampaknya di situ kita. Nah, berkaitan dengan pendidikan kebugaran selama ini Kakak, memang kalau secara pribadi saya memang sangat mendukung Kakak, sangat mendukung sekali. Kenapa? Ketika kita memberi ruang kepada siswa dengan model yang kita buat melalui game berkelompok, nah di situ mereka tidak hanya melakukan aktivitas semata, tapi mereka tentunya menganalisis Kakak, menganalisis. Oh, dan ternyata seperti ini. Memang saya biasanya tidak presentasi, tapi saya bisa memberikan melalui gambar yang saya kasih di mereka, lalu secara kelompok itu mereka mengamati. Setelah mengamati dan ternyata mereka melakukan itu benar-benar sesuai Kakak. Kalau menurut saya sangat mendukung Kakak. Baik, luar biasa sekali Kakak Felix. Artinya pemahaman Kakak Felix terhadap model pendidikan kebugaran ini sudah benar-benar sangat mendukung sekali ya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Luar biasa Kakak Felix. Baik, ada lagi yang mau berbagi, silakan Kakak. Saya beri kesempatan tambah lagi 1 orang untuk berbagi terkait pertanyaan tematik ini. Silakan Kakak, tambah 1 orang lagi. Halo Kakak Boni. Baik. Silakan Kakak Vano. Oke Kakak, baik. Menarik sekali untuk kali ini terkait dengan pendidikan kebugaran ini Kakak. Satu hal bahwa lebih prinsip bahwa terkait dengan pendidikan kebugaran ini, bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat anak ini menjadi lebih baik dalam arti konsep tentang kesehatan Kakak. Kalau kita hanya buat di dalam sekolah, kalau kita hanya les, tetapi hanya mengikuti tentang tekniknya saja, saya pikir itu memang cukup keliru juga. Apalagi terkait dengan kebugaran. Terkait dengan kebugaran ini terlalu banyak Kakak aspeknya. Ya, yang lebih berprinsip itu adalah tentang kesehatan Kakak. Makanya kalau untuk kebugaran jasmani itu saya cukup suka sekali dengan materi ini, sehingga anak-anak tuh benar-benar merasakan ada timbal balik dari kegiatan tersebut, lebih-lebih terkait dengan TKJI Indonesia tuh Kakak, tes kebugaran jasmani Indonesia tuh Kakak. Mungkin dari saya seperti itu saya kembalikan. Baik, luar biasa Kakak Vano. Artinya di sini saya ada petik satu pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Kakak Vano bahwa ketika kita menerapkan tentang model pendidikan kebugaran ini, ya kita harus membuat agar peserta didik itu bisa lebih baik, ya, bisa lebih baik melalui kegiatan kebugaran ini, tentang model pendidikan kebugaran ini. Baik, itu adalah salah satu
poin penting yang saya catat, yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Kakak Vano tadi. Baik Kakak, kita lanjut lagi ke pertanyaan pemantik yang berikut lagi. Pertanyaan pemantik yang kelima. Ya. Di sini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Ya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap SEM atau Sport Education Model sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Baik kakak-kakak, yang berkaitan dengan SEM ini adalah materi terakhir di modul 2.5 yang kita pelajari saat tatap muka, dan kita sudah mensimulasikan yaitu di tanggal 18 kakak-kakak. Ya, di mana di situ kakak-kakak mereka sudah terlibat bagaimana kakak mereka itu berbagi peran di dalam simulasi SEM itu sendiri. Baik, silakan kakak-kakak yang mau mengelaborasi atau berbagi tentang pertanyaan pemantik ini, saya persilakan. Baik, Kakak Vano lagi kayaknya. Ya, silakan Kakak Vano, luar biasa Kakak Vano. Baik, jangan marah kakak-kakak, saya sedikit cepat respon nih. Baik, terkait dengan sport education model, ya, bahwa di situ kita membuat untuk pengembangan kemampuan, keterampilan, dan sikap sportif ya terhadap olahraga. Jadi terkait dengan sport education model ini benar-benar sangat mendukung. Yang mana siswa di situ selalu berperan aktif baik dalam praktik olahraga maupun dalam peran lainnya. Ya, mereka selalu berbuat aktif dan baik. Mungkin dari saya seperti itu dulu kakak, saya kembalikan. Baik, luar biasa Kakak Vano. Jadi menurut Kakak Vano bahwa dalam penerapan SEM ini ketika kita terapkan di sekolah, saya yakin bahwa banyak hal yang siswa pelajari dari penerapan SEM ini. Ya, salah satunya adalah bagaimana siswa itu menjunjung tinggi sportivitas. Kemudian bagaimana siswa itu bisa berperan dan bisa membagi peran serta menerima peran yang dipercayakan untuk mengikuti satu kegiatan. Dalam hal ini berkaitan dengan penerapan SEM di sekolah nanti. Baik, luar biasa Kak Vano. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Kakak Boni mau menambahkan, Kakak Boni? Baik, Kakak Elki silakan. Baik kakak, minta maaf. Sekali lagi mungkin Kak Vano terlalu aktif hanya ini. Baik, saya coba mengelaborasi lagi. Luar biasa Kakak Elki. Saya coba membagi lagi tentang SEM. Saya mungkin sepemahaman dengan Dr. Fasil yang sudah sampaikan sebelumnya tentang bagaimana melatih peserta didik untuk terlibat dalam sebuah kegiatan. Di sini SEM ini juga membina peserta didik dalam menerapkan atau mereka bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru maupun teman-teman lain, di mana di sini kita bisa melatih dari hal-hal kecil dalam model permainan yang sederhana, dan juga mungkin ini juga menjadi bekal untuk mereka untuk menggapai cita-cita ke depannya. Dan saya itu saja. Baik, luar biasa Kakak Elki. Jadi ada satu catatan kecil dan penting yang saya peroleh dari Kakak Elki ya, bahwa dalam penerapan SEM di sekolah ini bagaimana peserta didik itu bisa bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab dalam segala hal, baik itu hal kecil maupun hal besar. Luar biasa Kakak Elki. Baik, yang berikut Kakak Hendra. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kakak-kakak semua. Saya coba mengelaborasi sejauh apa pemahaman saya terkait dengan sport education model. Kalau menurut saya kakak, SEM ini konsepnya bahwa pendidikan olahraga itu tidak berfokus pada keterampilan fisik saja kakak, tetapi juga
pada pengembangan nilai-nilai sosial, kerjasama, dan kepemimpinan. Karena SEM ini, menurut pengalaman yang kemarin simulasi di SMP 1, SEM ini biasanya menekankan pada pengalaman bermain dalam konteks tim, di mana siswa belajar tentang peran masing-masing, kepentingan komunikasinya. Mungkin dari saya seperti itu, Kakak, saya kembalikan. Halo? Halo? Puy, Halo, halo kakak. tidak dengar suara mana? Ya, halo. Oke, Halo, kayaknya halo. Kakak Hendra ya, jaringan itu agak terganggu. Tapi ada hal-hal yang baik luar biasa Kakak Hendra. Jadi mungkin Kakak Hendra mungkin pengaruh jaringan sehingga suaranya Kakak Hendra tadi sempat terputus-putus. Tetapi saya mengapresiasi pemahaman Kakak Hendra tentang siap-siap terkait dengan sport education model ini. Halo. Halo Kakak, bisa Halo, dengar Kakak, halo. saya? Halo. Halo, bisa Kakak. Oke. Saya bisa mendengar suara Kakak Hendra. Kakak Ilki juga saya bisa dengar suaranya Kakak Ilki tadi. Bisa dengar suara saya Kakak? Bisa. Bisa kakak. Tapi tadi sempat Oke, terpental, baik kita Kakak. lanjut Kakak. Baik, saya memberikan apresiasi kepada Kakak Hendra tadi yang sudah mengelaborasi terkait pertanyaan pemantik. Yang berikut saya berikan kesempatan lagi kepada Kakak Jamie yang sempat raise hand tadi. Silakan Kakak Jamie. Oke, siap. Oke, silakan Kakak. Oke, baik, siap. Silakan Kakak Jamie mau mengelaborasi tadi sempat raise hand tadi. Oh iya, siap Kakak. Baik Kakak Jamie mau mengelaborasi silakan. Tadi saya lihat Kakak Jamie sempat raise hand. Halo Kakak semua, bisa dengar suara saya? Bisa kakak. Halo? Halo kakak, bisa dengar kakak? Oke, siap. Baik, siap. Terima kasih Kakak Boni. Tapi kayaknya yang lain ini tidak bisa mendengar suara saya, mungkin pengaruh jaringan kan. Jaringan kakak. Karena banyak teman-teman Baik, ketika siap Kakak. Kita lanjut bicara lagi. itu suaranya putus. Ya, oke. Saya memahami itu Kakak. Memang jaringan kurang bersahabat. Baik, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan pemantik yang terakhir. Ya, Kakak Hendra, pemahaman saya tentang sport education model. Oke. Kakak Hendra, saya pastikan live chat dulu Kakak Hendra. Pemahaman saya tentang sport education model atau SEM mencakup konsep bahwa pendidikan olahraga tidak hanya berfokus juga pada pengembangan nilai-nilai sosial, kerjasama, dan kepemimpinan. Saya menekankan pengalaman bermain dalam konteks tim, di mana siswa belajar tentang peran masing-masing, tanggung jawab, dan pentingnya komunikasi. Baik, sepakat dengan Kakak Hendra ya, sepakat sekali. Baik, yang berikut Kakak Jamie, pemahaman saya dengan
Dengan SEP, kita dapat mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan seperti penggunaan pendekatan kolaboratif atau aktivitas fisik yang menarik. Baik, luar biasa Kak Jamie. Kita lanjut lagi ke kakak untuk pertanyaan pemantik berikut. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Ya, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap asesmen terhadap sport education model untuk mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Baik, silakan kakak-kakak. Yang berkaitan dengan asesmen otentik yang kita zoom hari terakhir kemarin kakak-kakak. Ya, ini tentang akses kakak. Tapi di sebelahnya, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Maksudnya ya, di sini ada tentang asesmen otentik kakak, bukan lagi tentang SEP. Yang baru saja kita zoom 2 hari lalu kakak. Silakan. Halo kakak, bisa dengar suara saya? Bisa kakak, bisa. Oke, baik. Silakan kakak yang mau mengelaborasi. Yang ini berkaitan dengan pembelajaran di modul 2.6 terakhir kemarin kakak, berkaitan dengan asesmen otentik ini. Di mana kemarin kita sudah berbagi dalam kelompok, berdiskusi tentang bagaimana kita menyusun asesmen, ya, menyusun asesmen di mana di situ ada 3 asesmen yang kakak mereka susun dalam kelompok kemarin. Nah, di sini pertanyaan pemantiknya, sejauh mana pemahaman kakak terkait asesmen otentik? Ya, apakah asesmen otentik itu penting tidak dibuat dalam pembelajaran PJOK itu? Kemudian menurut kakak-kakak, asesmen otentik itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK atau belum? Silakan kakak-kakak mengelaborasi. Saya butuh biar cukup 1 orang untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, karena saya yakin bahwa semuanya memahami tentang asesmen otentik ini karena kita baru pelajari 2 hari lalu. Adakah yang mau berbagi kakak-kakak? Silakan. Oke. Kakak Jamie. Silakan kakak Jamie. Saya melihatnya di live chat. Kayaknya malam ini saya lihat kakak Jamie kurang aktif karena memang terkendala dengan jaringan, ya. Bagi sini kakak Jamie, pemahaman saya terkait asesmen otentik dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Luar biasa kakak Jamie. Silakan kakak Elki. Baik kakak, terima kasih kesempatan yang diberikan lagi. Asesmen otentik, saya berbagi tentang asesmen otentik ini. Halo. Halo, siap kakak. Silakan lanjut kakak Elki. Lanjut. Saya bisa dengar kakak Elki punya suara dengan jelas. Oke kakak. Ini asesmen otentik dalam PJOK ini bertujuan agar penilaian tidak hanya bersifat kognitif kakak, tapi juga mengembangkan keterampilan psikomotorik, efektif dan sosial siswa kakak, serta membantu mereka memahami pentingnya kebugaran dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja kakak dari saya. Baik, artinya sudah mendukung ya kakak Elki, sudah mendukung terkait dengan paradigma terhadap PJOK ini kakak Elki. Ya kakak, sangat mendukung kakak untuk pembelajaran PJOK. Baik, luar biasa. Oke, di live chat ada dengan kakak Hendra lagi. Pemahaman saya tentang asesmen otentik mencakup prinsip bahwa evaluasi siswa seharusnya mencerminkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam konteks nyata. Asesmen otentik berfokus pada aplikasi pengetahuan dalam situasi yang relevan, sehingga siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka secara praktis, bukan hanya melalui ujian saja. Luar biasa kakak Hendra pemahamannya tentang asesmen otentik ini. Baik, mari kita berikan aplaus untuk kita semua kakak-kakak. Saya minta responnya kakak-kakak semua.
Kita berikan aplaus. Baik, Teman. Yang lain lagi, Kakak Boni, Kakak Jenny, Kakak Marcel. Yang lainnya belum bisa respon. Kakak Sisko, Kakak Hendra. Oke, baik, luar biasa Kakak Marcelinus. Baik, terima kasih. Artinya saya meminta respon dari kakak-kakak terhadap jawaban pertanyaan pemantik yang sudah dijawab oleh kakak-kakak dari pertanyaan pemantik yang pertama sampai dengan pertanyaan pemantik yang terakhir yang berkaitan dengan asesmen otentik. Artinya ketika saya meminta respon, ternyata kakak mereka masih merespon. Artinya kakak mereka masih tetap stay di dalam ruang tatap maya ini. Baik, kita lanjut lagi ke kakak. Nah, di sini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini adalah tujuannya kakak. Sekarang kita lanjut lagi ke kegiatan kita yang kedua tentang penjelasan tugas aksi nyata. Halo kakak, bisa mendengar suara saya? Bisa kakak. Bisa kakak, bisa. Baik, kita lanjut ke kakak. Di sini ada A, pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit, artinya ori KKK. Yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, dan yang keempat refleksi pasca pembelajaran, serta yang terakhir adalah testimoni peserta didik. Artinya testimoni ini berkaitan dengan pembelajaran SEM kemarin kakak, ataukah pendidikan gerak ataukah kebugaran. Yang berikut, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Artinya kakak-kakak mereka mengambil video itu harus sama dengan RPP. RPP-nya itu harus sama dengan video. Kalau RPP-nya tentang sepak bola, maka dalam video pembelajarannya juga tentang sepak bola kakak. Jangan sampai RPP-nya tentang bola voli, tetapi videonya itu tentang atletik. Nah, itu tidak nyambung kakak. Jadi RPP dengan video pembelajarannya itu harus sama. Baik, yang berikut,
Baik, B. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Ini menurut Marie Ebner, Eisenbach, ya. Moda ini adalah penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi ini berkaitan dengan penjelasan teknis aksi nyata. Yang berikut, yang pertama itu adalah kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. A. Dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, di modul 1.6 kemarin itu kan kakak mereka ada membuat RPP itu di modul 1.6 itu. Ya. Nanti kalau memang kakak mereka bisa menggunakan lagi itu RPP. Bisa menggunakan kembali RPP, kemudian silakan ambil video pembelajaran berdasarkan RPP itu. Atau kakak mereka bisa menyusun kembali RPP yang baru, tentunya dengan video pembelajaran yang baru juga berdasarkan RPP yang kakak mereka susun. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design? Mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. B. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Halo kakak, bisa mendengar suara saya? Bisa kakak, bisa. Bisa kakak. Bisa dengar kakak. Oke, siap. Lanjut ke kakak. Yang berikut, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education atau STEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Ya. Jadi dalam video pembelajaran ini kakak mereka bisa memilih dari 3 model ini. Ya. Apakah model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran ataukah penerapan STEM. Itu silakan kakak mereka memilih salah satunya. Berikut adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Jadi asesmen otentiknya nanti dilampirkan di dalam RPP atau modul ajar KKK. Kemudian implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, yang memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi diusahakan kakak mereka ketika mengunggah RPP dan video itu perhatikan due date-nya atau batas waktunya kakak. Jangan sampai kakak mereka nanti terlambat dalam mengupload video dan RPP di LMS. Yang berikut kakak. Nah, di sini ada aspek penilaian. Ada A-nya adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang satu itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A ada interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik.
Di 2B-nya pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Itu di poin A tentang mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama itu adalah pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Yang 3A-nya itu pengembangan konten, ada umpan balik, kemudian waktu belajar akademis. Yang berikut pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Berikutnya, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berikut penerapan pembelajaran berbasis model. Dan terakhir adalah proses belajar. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik, dan yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Jadi itu adalah aspek penilaian dari kakak mereka punya video pembelajaran dan RPP-nya. Ini adalah aspek-aspek yang akan dinilai oleh fasilitator. Baik, yang berikutnya adalah refleksi keterampilan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang Anda ampu melalui praktik mengajar, saya akan lakukan refleksi berpusat peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Jadi refleksinya ada punya petunjuk kakak. Refleksi 3 tahap. SWOT dan 1.1. Untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Baik, kakak bisa melihat slide-nya? Kakak bisa lihat slide? Halo kakak, bisa lihat slide-nya? Bisa kakak. Baik, jadi kakak mereka bisa perhatikan, jadi ini berkaitan dengan petunjuk bagaimana kakak mereka akan membuat aksi nyata nanti, ya. Jadi saya akan membacakan dia punya alurnya. Baik, yang berikut adalah tahap pertama berkaitan dengan refleksi tadi adalah tentang what. Jadi untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang berikut tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Beberapa hal yang perlu proses refleksi. Yang pertama, ini menjadi catatan KKK. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, sikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan.
serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Baik kakak. Nah, di sini kita masuk di D yaitu lini masa, ya. Jadi ini adalah lini masa proses pembuatan aksi nyata yang akan kakak mereka lakukan. Yang pertama itu adalah penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul ajar. Jadi setelah sesi persiapan aksi nyata, jadi mulai besok kakak mereka bisa mulai menyusun RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua ada aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Jadi hari Senin kakak mereka sudah bisa mulai membuat video atau mengambil pelajaran. Video pembelajaran, tentunya video pembelajaran ini ori kakak tanpa edit, ya, tanpa edit. Setelah mengambil video pembelajaran, silakan upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Jadi untuk upload mulai dari pengambilan pembuatan RPP atau modul ajar, pengambilan video, ya, itu durasi waktunya itu selama lini masanya itu selama 8 hari efektif setelah sesi persiapan kakak. Ya, jadi kegiatan pengambilan video itu bisa ambil dari hari Senin sampai dengan nanti kakak mereka tinggal sesuaikan dengan jadwal yang ada di kalender kakak. Di situ di LMS itu sudah dituliskan jelas kapan kita akan mengunggah video dan RPP aksi nyata ini. Yang berikut 4 penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Jadi kakak mereka upload dulu RPP atau modul ajar dan video. Jadi setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi setelah susun aksi nyata, kakak mereka sudah mengunggah semua RPP dan video pembelajaran di LMS. Setelah itu kita akan ada tatap maya. Setelah tatap maya baru kakak mereka akan melakukan refleksi nanti. Baik kakak, jadi itu beberapa penyampaian atau persiapan yang berkaitan dengan bagaimana kakak mereka akan melakukan aksi nyata. Ya, jadi silakan kakak mau berdiskusi. Harapan saya diskusinya jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama sehingga sebentar kita akan berdiskusi lebih lama lagi nanti di dalam WA group nanti. Silakan kakak yang mau bertanya tentang persiapan aksi nyata ini, silakan. Halo kakak. Halo kakak. Baik, silakan kakak Ferdin. Baik ya, terima kasih. Baik kakak, yang mau saya tanyakan itu durasi video aksi nyatanya kakak. Itu durasinya bisa berapa menit kakak? Ya kakak, durasi waktunya. Oke kakak Ferdin, saya langsung jawab saja. Yang berkaitan dengan durasi waktunya kakak, untuk inti tadi sudah disampaikan bahwa itu maksimalnya adalah 30 menit kakak. Ya, itu untuk inti, itu kan belum ditambah dengan pembukaan, pendahuluan dengan penutup kakak. Ya, jadi pada intinya bahwa untuk inti itu 30 menit. Jadi untuk pembukaan atau pendahuluan dengan penutup itu biasanya kan untuk pendahuluan itu kadang ada yang 5, 10 sampai 15 menit. Itu untuk pendahuluan. Kadang di penutup juga ada yang sampai dengan 15 menit juga, sehingga ketika ditotalkan pendahuluan dengan penutup itu 30 menit. 30 menit dan 1 jam. Ya, jadi itu berkaitan dengan durasi waktunya. Jadi pada intinya bahwa durasi waktu untuk di kegiatan inti itu 30 menit kakak. Sementara untuk pendahuluan dengan penutup itu silakan kakak mereka mau menentukan waktunya berapa menit di situ. Baik, ada lagi kakak yang lain? Mungkin saya masih tambah lagi kakak. Untuk penilaian otentik, apakah saat pembuatan video nilainya kita langsung lampirkan di RPP atau modul ajar? Siap. Ya, nanti untuk penilaian otentiknya itu nanti bisa langsung dimuat di dalam
kalau bukan di video pembelajaran berarti di RPP-nya juga dimuat kakak. Ya. Itu kan ketika di dalam RPP-nya tidak dimuat, otomatis kan di video pembelajaran pasti terbaca. Ya, bagaimana kakak melakukan penilaian otentik saat proses pembelajaran di kelas maupun di lapangan, baik teori maupun praktek. Oke, siap kakak. Terima kasih. Baik, yang berikut lagi kakak. Baik, berarti saya bertanya dulu kepada kakak-kakak, apakah kakak mereka sudah mempersiapkan materi untuk aksi nyata ini kakak? Ada yang sudah mempersiapkan materinya mungkin? Ataukah mungkin sudah ada yang menjadwalkan kapan waktu untuk pengambilan videonya? Adakah kakak yang sudah merencanakan atau mengagendakan itu? Baik kakak, mungkin dari saya untuk RPP-nya saya ambil RPP yang di-upload di modul yang kemarin tuh kakak, yang sudah pernah ya, hanya nanti di RPP itu saya rubah lagi di penilaian otentiknya. Oke, siap, bisa kakak. Yang penting kakak tinggal sesuaikan saja bagaimana penerapan asesmen otentik dalam proses pembelajaran itu kakak. Baik, terima kasih kakak. Karena jujur kakak, siap. saya sudah membuat video itu durasinya 57 menit kakak. Tapi saya belum cek apakah di kegiatan inti itu apakah 30 menit atau kalau menurut saya, feeling saya sih lebih dari 30 menit kakak di kegiatan inti. Baik, coba nanti kakak Ferdi nanti perhatikan lagi video pembelajarannya ya. Jadi pada intinya bahwa berdasarkan petunjuk yang ada tuh inti itu hanya 30 menit kakak. Sementara untuk pendahuluan tertutup kan 5 menit 10 tapi pada dasarnya untuk kegiatan inti itu harus 30 menit. Oke, kakak. Kemudian perhatikan juga kakak, untuk video pembelajaran atau RPP itu harus menerapkan yang 3 tadi. Ya, pendidikan gerak, SEM ataukah pendidikan kebugaran, tentang kebugaran. Jadi ada 3 itu yang mereka akan buat dalam aksi nyata nanti. Kalau pengalaman kakak ini kita berbagi, kemarin ketika kami mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, saya juga membuat video aksi nyata itu tentang sepak bola kakak. Jadi di dalam prosesnya itu inti dan penutup. Saat penutup itu waktu itu saya mengambil tentang SEM. Jadi tentang SEM itu di kegiatan setelah kegiatan inti itu kami langsung melakukan atau menerapkan proses pembelajaran SEM di mana saya melibatkan semua peserta didik dalam kegiatan tersebut dalam bentuk permainan sepak bola yang dimodifikasi. Ya. Itu merupakan gambaran sedikit berkaitan bagaimana kita mengambil video pembelajaran untuk pembuatan aksi nyata ini ke kakak. Kakak Elki sudah mempersiapkan atau mungkin sudah mengagendakan kapan kakak Elki mau ambil video pembelajaran? Karena ketika saya melihat untuk minggu depan ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu kan banyak sekolah-sekolah khususnya di tingkat dasar itu melakukan kegiatan ANBK ya. Jadi silakan kakak-kakak mereka mengatur waktunya sebaik mungkin agar kegiatan pengambilan video pembelajaran ini tidak bertabrakan dengan kegiatan ANBK kakak-kakak. Jadi waktunya itu dihitung 8 hari dari besok kakak. Jadi sampai dengan hari Jumat minggu depan. Untuk pengambilan video pembelajarannya. Sehingga mungkin dari besok ini kakak mereka sudah mulai menyusun RPP atau modul ajarnya. Sehingga hari Senin itu bisa mulai pengambilan video. Halo kakak. Halo kakak.
Halo Kak. Bisa paham ya apa yang saya sampaikan tadi, bisa dipahami? Bisa Kakak, bisa. Baik, ya mudah-mudahan dalam proses pengambilan video atau pembuatan aksi nyata kakak mereka tidak menemui kendala atau mengalami kendala. Dan kalaupun ada kendala, silakan berkomunikasi dalam WA group. Kita bisa saling berbagi atau mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi, kita bisa sama-sama mencarikan jalan keluarnya. Sehingga proses pengambilan video pembelajaran aksi nyata ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik kakak, kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, kita lanjut lagi. Baik kakak, kita sudah sampai pada sesi terakhir. Jadi yang pertama kita sudah merefleksikan koneksi yang kedua itu adalah kita sudah memahami penugasan aksi nyata yang akan kita lakukan mulai dari hari Senin nanti. Jadi itu adalah pada sesi kegiatan akhir ini kita dapat melakukan kedua hal ini. Ini sudah sampai terakhir yaitu penutup kakak. Jadi di slide sini ada pantun. Kakak mereka bisa membaca, bisa melihat slide-nya kakak. Bisa Kakak. Bisa. Oke, baik. Saya bantu bacakan. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi itu merupakan slide terakhir tadi kakak yang saya tutup dengan pantun. Ya, semoga pantun tadi bisa menginspirasi kakak bahwa dalam proses untuk memperoleh sebuah hasil yang baik dan luar biasa itu butuh proses dan perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa proses dan tanpa perjuangan kakak. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, saya meminta kepada satu kakak untuk bisa memimpin kita dalam doa. Silakan kakak yang mau bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Baik, silakan Firdin. Baik. Baik kakak semua, dengan berakhirnya kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan tatap muka kami ini. Kami mohon bila selalu kegiatan kami di masa yang akan datang, dan kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini semuanya dapat kami implementasikan di sekolah kami masing-masing. Doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa dan Kudus. Baik, terima kasih kakak yang sudah memimpin kita dalam doa. Saya rekam dulu. Stop.
amat, kau mau marah-marah. Jaringan masih lola juga dia. Stop rekaman sudah dia agak lama. Siap. Iya, Puki. Mano,